Jadi, Ulan ada masalah apa? Coba ceritakan sama Ibu. Jadi begini Bu, belakangan ini tuh saya lagi capek-capeknya banget, terus tidak ada semangat nih untuk belajar. Jadi mungkin saya merasa motivasi saya untuk belajar nih belakangan ini tuh kurang banget Bu, gitu. Dan saya juga tugas-tugas saya yang saya kerjakan sekedar kerjakan saja, tidak ada yang bilang maksimal saya kerjakan gitu, cuman untuk mengumpulkan kewajiban begitu Bu. Jadi Ulan ngerasa bahwa nggak ada lagi semangat, motivasi buat belajar ya. Bu, begitu. Dan mungkin juga karena pengaruh saya sudah bosan di dalam kelas Bu, dengan suasana belajar yang monoton terus, dengan penjelasan guru yang begitu-begitu aja, dan setiap hari begitu terus Bu, yang terulang-ulang. Jadi saya rasa ini sangat membosankan dan gitulah Bu. Jadi Ulan pikir kalau metode pembelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajaran itu kayak kurang cocok ya sama gaya belajar yang Ulan terapkan. Kalau boleh tahu, kalau setelah pulang sekolah itu Ulan kegiatannya apa, atau cuma kayak di rumah aja? Kalau saya sih Bu, setelah pulang sekolah biasanya saya langsung pulang ke rumah Bu, karena gitu Bu, karena saya sudah capek dengan sekolah, karena saya merasa burn out dengan belajar. Jadi saya rasa batin saya tuh lelah sekali Bu untuk ketika menghadapi sekolah. Jadi pas pulang saya tidur terus. Ulan harus tahu, wajar kalau kita capek buat belajar. Ada memang dalam fase kita untuk capek lah, apalah, memang itu wajar. Tapi Ulan tuh harus tahu bagaimana sih kita kelola rasa capek kita itu, karena gak selamanya kita harus mengikuti bahwa saya gini aja deh capek, gak selamanya. Terus kalaupun Ulan merasa capek ya, nggak apa-apa Ji untuk istirahat sejenak, apa-apa, nggak masalah. Memang kalau kita lagi dalam keadaan yang capek banget, kayak ngerasa nggak ada motivasi, kayak semua hal tuh menjengkelkan ya, nggak apa-apa buat istirahat, tidur, atau cari sesuatu yang bisa meningkatkan semangat lagi, misalnya dengan apa sih yang kita sukai, bikin apa yang bisa buat kita semangat lagi gitu. Tergantung dari Ulannya sendiri apa yang mau. Jadi kalau hobi saya sih Bu, saya suka melukis, tapi kan karena tugas-tugas sekolah ya Bu, jadi saya merasa juga berat menjalani hari. Jadi tidak ada semangat saya juga untuk melukis, untuk mengerjakan hobi saya, karena semua tenaga saya itu terkuras di mengerjakan tugas, belajar begitu Bu. Dan orang tua saya kan riwayat semuanya yang lingkungan yang kompetitif ya. Jadi keluarga saya tuh terus menuntut saya juga untuk bisa berprestasi di sekolah begitu Bu. Ibu mau tanya tentang Ulan tuh kalau ada tugas langsung dikerjain atau dikumpul-kumpulin dulu, kayak bentar aja deh, besok deadline-nya masih lama. Ulan tipikal yang mana, yang nunda-nunda dulu atau yang langsung ngerjain nih pas udah dikasih? Kalau saya sih tipikal yang orang yang nanti dulu deh kerjaannya, karena saya merasa masih banyak waktu ya Bu, seperti yang pada umumnya. Coba deh Ulan perlahan-perlahan ngubah cara dan pola belajarnya. Misalnya sedikit-sedikit, kalau ada waktu yang kosong, coba buat kerjain satu persatu tuh tugas-tugasnya. Jangan sampai udah numpuk nih baru dikerjain, udah stres duluan kita,
mau yang dikerjainnya yang mana dulu. Jadi kayak ada tekanan batin. Nah Ulan juga kayak ngerasa capek karena belum dikerjain, udah capek karena pikirannya itu ngarah ke situ semua, kayak stresnya karena tugasnya banyak. Nah kalau Naulan bisa kelola tugas-tugasnya dikerjain sedikit-sedikit, bakalan jadi ringan tuh. Jadi Naulan jadi nggak keteteran, nggak ngerasa capek. Kalaupun capek ya istirahat lah. Jadi begitu ya Bu, kayak kerjain, kalau ada tugas langsung dikerjain supaya tidak menumpuk dan membuat kita juga memikirkan hal itu terus. Nanti kalau sudah menumpuk baru stres, yang mana dulu mau dikerjain gitu ya Bu. Iya, tapi jangan terlalu memforsir diri, kasih diri untuk istirahat juga, buat menenangin pikiran. Sekali-kali keluar untuk liburan ya nggak apa-apa lah. Setelah saya simak keterampilan mengeksplor yang ditampilkan oleh teman saya, dapat saya nilai bahwa konselor ini sebagian besar sudah menunjukkan keterampilan eksplor masalah konseli, karena konselor itu sudah mampu merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis. Kemudian konselor sudah mampu merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat. Kemudian konselor memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan konseli tersebut. Kemudian konselor itu sudah merespon perasaan permukaan yang diungkapkan oleh konselinya. Kemudian konselor itu sudah merespon perasaan yang dibalik pernyataan konseli. Nah, kemudian konselor itu dapat merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konselinya tersebut. Nah, kemudian konselor itu sudah mampu memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan oleh konseli. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa konselor ini sebagian besar sudah mampu menerapkan keterampilan eksplor masalah pada proses konseling tersebut.